Shalom, salam jumpa sahabat GKI dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara sedang menyimak Sapaan Gembala pada hari ini. Bersama dengan saya Fania Natasa, pendeta GKI yang melayani jemaat Blora. Sebelum kita memulai perenungan pada pagi, siang, ataupun malam ketika saudara menyimak renungan ini, mari kita memulainya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur pada saat ini karena Tuhan memberi kesempatan kami bersama-sama untuk mendengar sapaan Tuhan. Maka biarlah Allah Roh Kudus memberkati setiap hati yang rindu untuk mendengarkan dan hidup yang rindu untuk diubahkan. Biarlah penghiburan dari Tuhan melalui sapaan ini meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan saat anakku yang sedang bertumbuh dewasa bergumul dengan pasangan hidupnya? Di mana Tuhan saat pasangan hidupku, suami atau istriku, diputus hubungan kerjanya? Kami bergumul bersama sebagai keluarga untuk kebutuhan-kebutuhan dan tanggungan-tanggungan hidup yang harus kami selesaikan. Di mana Tuhan ketika orang tuaku berbaring dalam sakitnya yang cukup lama? Di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Ketika aku harus mendatangi dan melihat kematian sahabatku, pribadi yang masih muda, namun harus berpulang dan meninggalkan anak yang masih batita dan belia. Atau mungkin di mana Tuhan ketika vonis dari sakit penyakit yang lama sudah dinyatakan sembuh kembali datang di dalam hidupku. Entah sudah berapa banyak jam kita memohon kepada Tuhan, kita menangis, kita berdoa. Apakah Tuhan tidak tahu kalau didiamkan, dicuekin, itu tidak enak, tidak nyaman? Di mana Tuhan? Aku berseru tetapi seolah-olah Tuhan tidak mau tahu. Apakah penderitaan dan pedih hatiku sudah tidak lagi menjadi pedulimu? Engkau diam dan seolah menjauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak di antara kita yang menjadi patah hati karena seolah-olah Tuhan menghilang, Tuhan terdiam akan segala situasi berat dan derita yang sedang kita alami. Kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tampak diam. Kalau saudara termasuk orang yang pernah mengalaminya, maka saudara tidak sendirian. Ada begitu banyak pribadi yang juga pernah mengalami situasi seperti saudara. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 3. Sulit membayangkan doa yang jauh lebih menyedihkan daripada apa yang disampaikan oleh pemazmur. Ia datang kepada Tuhan, tidak menyapanya dengan kata Tuhan atau Tuan. Ia menyapanya dengan sosok pribadi yang lebih dekat. Allahku, Allahku. Sapaan ini adalah sapaan yang memang memberi gambaran betapa dekatnya pemazmur dengan Tuhan. Di dalam dekatnya pemazmur menyapa Allah siang dan malam.
Akan tetapi dalam tangisnya, pemazmur serasa tidak mendapat jawab. Ketika seseorang sudah mati-matian untuk hidup bagi Tuhan, tetapi yang dialaminya justru penderitaan, itu bisa menjadi masalah serius bagi dirinya. Kalau kita cermati pada paruh pertama Mazmur, di sana diterapkan atau diceritakan tentang pengalaman masa lalu, bagaimana Tuhan hadir, menolong. Juga diungkapkan pengalaman masa kini, sekarang, di mana muncul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan atas keadaan yang sedang dialami, dan juga muncul akan misteri kehidupan di masa depan. Di dalam deritanya, pemazmur mengalami rasa hancur. Bahkan ia gambarkan itu di ayat yang ke-7 dengan mengatakan, "Aku ini cacing, bukan orang." Seolah-olah penderitaan yang dialaminya menghancurkan sisi kemanusiaannya. Orang di sekitarnya tidak peduli, acuh, bahkan mungkin menghinanya. Mereka menertawakan dia, menginjak-injak kerapuhannya sebagai manusia. Apa yang dilakukan pemazmur? Di ayat yang ke-9 ia meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan meluputkannya. Namun sampai di ambang kematian, pada ayat yang ke-15 bagaimana ia menggambarkan dirinya. Ketika ia seperti air yang tercurah, ketika tulang-tulangnya lepas dari persendian, dia beradab di ambang kematian, dia melihat kematiannya. Tetapi Tuhan masih tampak diam. Saudara, Mazmur 22 adalah mazmur yang penuh dengan gambaran kesengsaraan. Oleh karenanya tidak sedikit orang yang juga mengatakan bahwa Mazmur 22 ini adalah Mazmur salib. Karena Tuhan Yesus sendiri sebagaimana kita tahu juga mengutip Mazmur ini ketika ia berada di kayu salib. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam manusianya yang disalibkan, Kristus menyampaikan kepada Bapa tentang rasa perih, tentang rasa pedih, kesepian, sendirian, sakitnya pengkhianatan dan beratnya penderitaan yang harus dijalui dan dialaminya. Saudara, ini menandakan akan sesuatu yang jelas bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Seperti pemazmur, kita sangat berpeluang untuk menggunakan nada dan bahasa yang menyiratkan kekecewaan, bercampur keraguan karena apa yang kita alami tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Namun sekecewa-kecewanya pemazmur, ia tetap berseru dalam iman kepada Tuhan. Ayat 25 memberikan penegasan tentang hal itu. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajah kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudaraku, baiklah kita juga demikian. Sekecewa-kecewanya kita akan masalah, pergumulan dan derita yang sedang kita alami, tetaplah datang dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan marah ketika kita bertanya dalam kekecewaan kita. Ketika kita mempertanyakan kehadirannya, Tuhan tidak akan berkata, "Konyol kamu, seruan macam apa itu?" Atau Tuhan berkata, "Dasar orang tidak beriman." Tidak. Ia tidak akan berkata-kata demikian.
Kristus justru adalah pribadi yang paling mengerti fase-fase terberat dari iman seorang yang percaya kepadanya. Fase-fase berat yang sedang kita hadapi dalam hidup beriman kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah terus percaya. Marilah kita terus datang kepada Tuhan. Selalu ada tahap dalam kehidupan ini di mana kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Tetaplah datang kepada Kristus. Tetaplah memandang salib Kristus. Di sana kita akan menjumpai kekuatan dan penghiburan melalui segala penderitaan dan misteri kehidupan ini. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sedang berhadapan dengan penderitaan, kesusahan. Kami yang menderita dan berada dalam air mata. Tuhan, berikanlah kami iman untuk terus memandang Tuhan. Di tengah kekecewaan akan harapan kami, di tengah berbagai pilihan-pilihan berat dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus membersamai kami. Dan biarlah semua ini kami lalui bersama dengan Tuhan. Ketika kami memandang Kristus, kami beroleh kekuatan dan penghiburan, dan kami dilepaskan dari berbagai persoalan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami datang. Amin.